Setelah pengkhotbah bicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya, di mana kita tahu bahwa semua yang disebutkan pengkhotbah bisa terjadi secara berganti, silih berganti, atau bahkan bersamaan di tempat yang berbeda, dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dari berbagai tempat, atau peristiwa itu terjadi secara alamiah. Memang demikian adanya, lahir, mati, sakit, sehat, perang, damai. Di antara semua peristiwa yang diungkapkan juga melibatkan perbuatan manusia dari pilihan dan sikap hidupnya. Nah, setelah pengkhotbah memaparkan itu, pengkhotbah mempertanyakan kepada kita semua, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang saya kasihi, manusia bekerja itu hal yang memang seharusnya dilakukan. Beraktivitas secara dinamis, memang itulah kapasitas dan kemampuan manusia. Tapi perlu juga dipertanyakan, untuk apa bekerja dengan pekerjaan yang dilakukannya dengan berjerih payah di bawah langit ini? Ketika kita tidak tahu apa tujuan, mengapa kita melakukan ini atau itu, mengapa kita berbuat ini atau itu, bisa membuat kita kelelahan karena tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan betul-betul sukacita, kelegaan dan kepuasan dalam hidup kita. Tapi kalau kita bekerja didasarkan atas apa yang hendak kita raih atau kita capai, kita mempunyai goal tertentu untuk apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita tempuh, maka setiap detil langkah perjuangan dan pergerakan kita membawa arti dan manfaat, karena kita akan sampai kepada mencapai apa yang ingin kita capai, menggapai apa yang ingin kita gapai, meraih apa yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, dari sini sebenarnya memberitahukan kita, jangan pernah bekerja tanpa tujuan, jangan pernah bekerja tanpa arah, jangan pernah bekerja tanpa goal. Tetapkanlah apa yang hendak kamu tuju, arah dan capai, supaya setiap detail langkah kerjamu membawa arti dan manfaat bagi hidupmu. Kalau tidak, maka apa yang kamu kerjakan hanya akan mendatangkan kelelahan. Dan ingat bahwa bekerja adalah bagian yang integral dalam kehidupan kita manusia. Karena itu, jangan pernah melewatkan kehidupan kita dari hari ke hari tanpa melakukan aktivitas, atau jangan bermalas-malas. Kita harus melakukan pekerjaan, tetapi setiap pekerjaan yang kita lakukan mestinya didasarkan pada tujuan apa yang hendak kita capai. Kita harus menetapkan tujuan hidup kita, tujuan pergerakan kita, tujuan masa depan kita, tujuan dari apa yang kita kerjakan. Itulah penegasan dari pengkhotbah pasal 2, pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Intinya, marilah kita bekerja didasarkan pada tujuan yang hendak kita capai, sehingga setiap detil pekerjaanmu mendatangkan manfaat dan sukacita bagi hidupmu. Ini penting untuk kita semua. Jangan sampai kita terkesan trial error, bekerja sekenanya, bekerja semaunya, tanpa maksud dan tujuan. Kalau kita, diingatkan lagi, kalau kita bekerja tanpa tujuan yang pasti, tanpa goal yang pasti, maka pergerakan kerja kita hanya akan mendatangkan kelelahan, kesusahan, kepedihan, dan pekerjaan itu hanya menjadi beban bagi kehidupan kita, atau kita merasa bahwa semua yang kita kerjakan hanya melelahkan. Ditanyakan lagi, untuk apa
setiap pekerjaan yang kau lakukan itu dengan berjerih payah. Adakah sesuatu yang tidak kau capai? Pengkhotbah 3:9-10 menegaskan, bekerjalah untuk satu tujuan. Tetapkanlah tujuan hidupmu dan masa depanmu.